perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dan berikut adalah pembahasan tentang Pancasila di sekolah dasar. Tahukah kamu bagaimana sejarah hari lahir Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Awal mula terbentuknya Pancasila dimulai dari Jepang yang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Janbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 digelar sidang pertama BPUPKI untuk membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama ada Dr. Insinyur Haji Soekarno, yang kedua ada Muhammad Yamin, dan yang ketiga ada Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia. Di antaranya, pertama ada perikebangsaan, yang kedua ada perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negara pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Dr. Insinyur Haji Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Namun, setelah pengusulan rumusan dasar negara, Pancasila tidak langsung disahkan, tetapi dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara, yang anggotanya diambil dari suatu panitia kecil dan merupakan anggota BPUPKI. Anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Handus Muhammad Hatta sebagai wakil, dan anggotanya meliputi Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzahir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Adis Kusno Joko Suroso. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan ke dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kemudian sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian dinamai Pancasila. Makna dan simbol Pancasila. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila karena sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, artinya bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat tetap dan melekat pada keberlangsungan hidup negara. Makna dan simbol Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berisi tentang menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi tentang saling mencintai dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berisi tentang menempatkan persatuan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berisi tentang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berisi tentang mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur tanpa melihat perbedaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bersikap, dan bertindak. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari kebudayaan Indonesia,
seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup. Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdiri, kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Pancasila menjadi pedoman dalam pemecahan permasalahan. Pancasila menjadi pedoman membangun diri sendiri dan relasi dengan bangsa lain. Pancasila sebagai kerangka acuan bagi kehidupan berpribadi maupun interaksi sosial. Pancasila menjadi penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia di segala kegiatan, aktivitas kehidupan dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu bangsa dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, artinya bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Adapun nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan, yaitu menjunjung toleransi antar umat beragama. Yang kedua nilai kemanusiaan, yaitu tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, latar belakang ekonomi, agama maupun ras. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat ada nilai kerakyatan, yaitu keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada nilai keadilan, yaitu bersikap adil terhadap sesama. Kesimpulan dari pembelajaran Pancasila di sekolah dasar. Yang pertama, untuk membekali dan memantapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang hubungan baik warga negara Indonesia. Yang kedua, untuk membentuk kepribadian siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan benar. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri generasi muda agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.